Bab 1896 sampai bab 1900 dikombinasikan dengan fakta bahwa Ibu Pertiwi berlatih di tengah malam. Hal itu melanggar batas waktu untuk berlatih kungfu keabadian. Setelah Chang Qiong mengetahui kematian Tian Yongxing, dia tertegun selama beberapa detik, lalu segera bangkit dan segera menuju ke istana Huitian bersama Tian Xianxing, Tian Jixing, Tian Ngangsing, dan lainnya. Masuki aula utama, menjauh, Chang Qiong sudah mengetahui bahwa Zhen Tianhou mungkin telah dibawa pergi oleh orang lain. Masuki ruang bawah tanah, telah dipastikan bahwa Zhen Tianhou tidak ditemukan dimanapun, dan ada tanda-tanda pertempuran di ruang bawah tanah, ditambah ratu beras emas yang belum selesai dimakan oleh Zhen Tianhou di tanah. Qian Qiong mengepalkan tangannya dan mengumpat dengan keras, "Dasar jalang, izinkan saya memberitahu Anda mengapa dia langsung setuju untuk mengizinkan kami menjadi tuan rumah konferensi sekte di awal. Ternyata dia mengusulkan untuk mengadakan konferensi sekte untuk menangani Li Fugui. Itu adalah bohong dan dia mencari kesempatan untuk mendekati kita. Zhen Tianroar, singkirkan Zhen Tianroar sebagai kenyataan." Ketika Chang Qiong selesai berbicara, Tian Ngangsing dan yang lainnya benar-benar panik. Tian Kuixing dengan cepat melangkah maju dan bertanya kepada Chang Qiong, "Tuan, bukankah kita memiliki beberapa tetua penjaga di sini? Mengapa mereka semua hilang sekarang?" Chang Qiong tahu bagaimana keadaan para tetua penjaga ini sekarang tanpa melihat. Dia memungut beras emas dari tanah, kemudian dia mengertakkan gigi dan berkata kepada bawahannya, "Ayo kita pergi mencari Ibu Pertiwi." Chang Qiong segera memimpin sekelompok pria ke kediaman Ibu Pertiwi. Roh-roh jahat bumi dan manusia bumi mengikuti instruksi Ibu Bumi. Dia memimpin sekelompok murid Disa Sekte untuk berkumpul di luar ruangan. Melihat Chang Qiong secara pribadi datang bersama anak buahnya dengan cara yang galak, penduduk setempat yang tidak mengetahui alasannya maju dan menyapa Chang Qiong. Tetapi kata-kata itu tidak keluar dari mulutnya. Chang Qiong mengarahkan jarinya ke arah penduduk setempat dan bertanya dengan lantang, "Di manakah Ibu Pertiwi?" Penduduk setempat melihat ada yang salah dengan ekspresi Chang Qiong. Dia berbisik, "Ketua sekte kami sedang berlatih sekarang. Jika terjadi sesuatu, kami akan memberitahu dia untuk datang dan mengunjungi Anda besok pagi." Begitu Chang Qiong dan penduduk setempat lainnya selesai berbicara, mereka melangkah maju dan mendorong penduduk setempat menjauh. Masyarakat setempat melihat hal ini, pergerakan vitalitas diblokir di depan langit. Kemudian dia berkata terus terang kepada Qian Qiong, "Tuan, jika Anda memiliki sesuatu yang dapat Anda katakan kepada saya, mohon jangan ganggu latihan master sekte kami sekarang. Anda juga tahu bahwa keterampilan keabadian yang dipraktikkan oleh sekte kami tidak dapat diganggu selama latihan. Sekali diganggu oleh orang lain, kemungkinan besar akan menjadi gila." Setelah mendengar kata-kata ini, Chang Qiong, dia langsung melihat ke Tian Kuixing, Tian Ngangsing dan orang lain di sebelahnya. Tian Kuixing, Tian Ngangsing dan lainnya mungkin tidak pandai berurusan dengan Li Fugui. Namun kekuatannya sebanding dengan penduduk setempat dan roh jahat setempat. Kedua belah pihak sedang menyaksikan pertempuran sengit yang akan terjadi di Saburu. Buru melangkah maju, meminta maaf kepada pengunjung dan berkata, "Jangan cemas, tolong dengarkan aku tentang masalah ini. Pemimpin sekte kita memang tidak ada di dalam." Orang-orang di satu sisi bertanya kepada Disa dengan tergesa-gesa, "Disa, apa yang ingin kamu lakukan?" Disa menatap orang-orang itu dan berkata sambil tersenyum, "Karena guru sekte Chang Qiong datang untuk mencari guru sekte kita di Kawan. Menurutku pasti ada sesuatu yang sangat penting. Dalam hal ini, kita tidak perlu menyembunyikannya terus-menerus." Disa memandang Chang Qiong dan berkata terus terang, "Tuan, sejujurnya,
Pemimpin sekte kami berencana pergi ke kota prajurit sore ini untuk bertemu Tuan Li Fugui secara pribadi untuk melihat seberapa kuat dia. Bodoh, dia mengertakkan gigi dan bertanya, izinkan saya bertanya, apakah pemimpin sekte Anda akan menemukan Li Fugui, atau dia akan menemukan Zhen Tianhou dari sekte Tiangang kita? Hati Disa dan orang-orang Disa menegang. Untungnya kualitas psikologis keduanya baik-baik saja. Tunggu sampai Disa baru saja selesai berbicara. Pria setempat itu buru-buru melangkah maju dan berkata, saya pasti mencari Li Fugui. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, King Qiong sebenarnya mengeluarkan beras emas langsung dari tangannya. Saat beras emas menyentuh tanah, penduduk setempat dan roh jahat setempat semuanya tercengang. Chang Qiong, saat ini, berkata dengan dingin, Zhen Tianhou suka makan nasi emas. Hanya orang-orang dari sekte Tiangang dan sekte Disa yang mengetahui hal ini. Sejak Zhen Tianhou datang ke sekte Tiangang kami selalu memberikannya kepadanya. Mereka diberi makan yuanxi dan tidak pernah memberikan beras emas. Tapi apa yang terjadi padamu hari ini? Katakan padaku, apakah Ibu Pertiwi telah kembali ke sekte Disa bersama Zhen Tianhou? Penduduk setempat dan Disa benar-benar tercengang. Mereka tahu, jika Ibu Pertiwi benar-benar menaklukkan Zhen Tianhou, tidak mungkin untuk kembali ke sekte Disa sendirian. Dan sekarang, Zhen Tianhou menghilang. Dan Chang Qiong datang mencarinya secara pribadi sebagai pemimpin sekte. Dilihat dari kemarahan pihak lain, tampaknya master sekte mereka seharusnya membawa pergi Zhen Tianhou. Ketika saya bingung, Disa hanya bisa berkata kepada Qian Qiong dengan wajah pahit, Tuan, sekarang Anda ingin bertanya tentang keberadaan pemimpin sekte kami. Saya juga ingin bertanya tentang keberadaan pemimpin sekte kami. Ini adalah wilayah sekte Tiangang Anda. Sekarang pemimpin sekte kami telah menghilang. Haruskah Anda memberitahu kami terlebih dahulu kemana perginya master sekte kami? Chang Qiong mengepalkan tangannya. Dia hendak membunuh sekelompok anak penyu berwajah bayi dari sekte Disa di depannya. Tian Kuixing menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia dengan cepat melangkah maju untuk memblokir Chang Qiong, dan berbisik kepada Chang Qiong, Master Sekte, sebelum Master Sekte Ibu Bumi ditemukan, sebaiknya kita menunggu. Kami belum mengetahui situasi spesifiknya, dan berkata, ya, Tuanku, saya harap Anda berpikir dua kali sebelum bertindak. Mengapa Chang Qiong tidak memahami hal ini, tapi dia tidak bisa mengambil nafas sekarang? Hal ini jelas memiliki hubungan yang tidak bisa dihindari dengan Ibu Pertiwi. Tapi sekarang, masyarakat setempat dan masyarakat setempat menolak mengakuinya. Dia benar-benar tidak bisa menahan baskom kotoran ini di atas kepala seseorang hanya karena puluhan butir beras emas. Apalagi, dia sudah mengatakannya tadi, mereka tidak hanya tahu bahwa Zhen Tianhou memakan nasi emas, tetapi sekte Disa juga mengetahuinya. Mungkinkah beras emas ini diberikan secara diam-diam oleh murid sekte Tiangang mereka? Di samping itu, saat ini, sekte Disa bukan satu-satunya sekte tempat sekte Tiangang mereka tinggal. Masih ada beberapa sekte lainnya. Tidak ada tembok kedap udara di dunia. Seandainya itu benar-benar dilakukan oleh sekte lain, jika hubungan mereka antara sekte Tiangang dan sekte Disa benar-benar putus sekarang, mulai sekarang, sekte Tiangang akan benar-benar terisolasi dan tidak berdaya, menekan amarah di hatiku. King Qiong berkata dengan dingin, minta seseorang untuk mengawasi mereka, ayo pergi dulu. Chang Qiong tidak lupa memperingatkan orang-orang dan iblis bumi, dan berkata kepada mereka kata demi kata, kalian berdua memberitahuku, sebelum Zhen Tianhou ditemukan, jika ada di antara kalian yang berani keluar dari halaman ini, kalian akan dibunuh tanpa ampun. Maaf. Warga sekitar dan warga sekitar pun ikut kebingungan dengan keadaan tersebut. Melihat langit,
Kuharap aku bisa membunuh mereka sekarang juga. Mereka juga sedikit khawatir. Orang-orang yang berada di bawah atap harus menundukkan kepala. Mereka berada dalam situasi ini sekarang, jika Anda tidak menundukkan kepala untuk sementara. Sangat mungkin Anda kehilangan nyawa kapan saja. Berpikir seperti ini, masyarakat lokal dan roh jahat lokal hanya bisa setuju untuk sementara. Saya berpikir untuk menunggu Chang Qiong dan yang lainnya pergi sebelum membuat rencana apapun. Namun, tepat saat Chang Qiong dan yang lainnya berbalik, tanpa diduga, sinyal tiba-tiba datang dari kota prajurit. Lihat sinyalnya, kebencian di mata Qian Qiong menjadi semakin kuat. Dia tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Setelah menjilat bibirnya yang kering, Chang Qiong bertanya dengan dingin, "Katakan padaku, siapa yang akan turun dan melihat?" Tiangang Star telah menderita kerugian besar di Warrior City, dan dia tidak ingin pergi ke Warrior City untuk mendapat masalah lagi. Bagaimana jika saya bertemu Li Fugui? Saat itu hidupnya benar-benar tidak aman. Tian Kuixing sangat ingin mencobanya. Dia berdiri dan berkata kepada Chang Qiong, "Tuan, sepertinya sesuatu terjadi di gedung King King. Jika tidak, saya akan menurunkan murid-murid untuk melihat situasinya." Chang Qiong menoleh, menatap Tian Kuixing dan bertanya, "Zentian Roar, apakah kamu tidak tahu bahwa itu hilang? Dengan hal besar yang terjadi sekarang, apakah penting agar raungan penghancur langit sekte Tiangang kita ada?" Tian Kuixing menundukkan kepalanya dan tidak berani untuk terus berbicara. Langit melihat ke kejauhan, otak berpacu, meskipun Zentian Roar itu penting. Tapi King King Lo selalu menghasilkan keuntungan besar selama bertahun-tahun. Dalam 1 tahun, ia bisa menghasilkan setidaknya puluhan ribu yuan batu untuk sekte Tiangang mereka. Meskipun batu yuan ini tidak berkualitas tinggi, namun setelah memiliki batu yuan ini, mereka tidak perlu lagi mencari batu yuan untuk memberi makan Zhen Tianhou. Hal yang paling penting adalah, ada juga orang-orang besar yang datang ke King Lo untuk membelanjakan uang. Anda dapat memanen 1 atau 2 buah dengan kualitas lebih baik dalam setahun, dan Anda dapat menggunakannya secara alami saat berlatih. Jadi, sesuatu terjadi di gedung King King, dan tidak dibenarkan jika dia mengabaikannya. Pikirkan ini. Chang Qiong kemudian berkata kepada Tian Xianxing di sebelahnya, "Tian Xian, turunkan 20 murid dan lihatlah." "Saya tidak tahu apa yang kamu lakukan setiap hari." Tian Xianxing sebenarnya berkata dengan sedikit gelisah, "Tuan, bagaimana kalau saya pergi dengan Tian Jixing? Lagi pula, ada di kota ini, lebih tepatnya." Dia tidak berani mengatakannya. Langit melihat ini. Saya berharap saya bisa melangkah maju dan menamparkan Tian Xianxing sampai mati. Sebagai salah satu dari 36 pembawa pesan bintang, Tian Xianxing dapat dianggap sebagai tulang punggung sekte Tiangang. Tapi sekarang, tidak apa-apa untuk tidak terburu-buru maju ketika terjadi sesuatu, tapi dia justru berinisiatif untuk mundur. Tapi berpikir bahwa mereka memiliki hal yang lebih penting untuk diselesaikan selanjutnya. Chang Qiong bertanya kepada Tian Xianxing dengan dingin, "Ada apa di sana? Apakah masih ada dewa? Bukankah ada Li Fugui lain di kota ini? Benarkah kamu tidak bisa menaklukkannya? Sekarang aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu bisa membunuh Li Fugui, siapapun yang akan menjadi pemimpin sekte Tiangang berikutnya 100 tahun dari sekarang." Dengan jaminan Chang Qiong, Tian Kuixing, yang sangat ingin menjadi pemimpin klan, segera berdiri. Dia berkata dengan keras, "Tuan, izinkan saya menjatuhkan orang." Chang Qiong benar-benar yakin, dia menggosok pelipisnya. Menatap Tian Kuixing di depannya, dia bertanya, Apakah kamu menganggap perkataanku sebagai kentut? Sudah kubilang, Zentian Roar telah hilang, kamu." Tian Kuixing menunduk lagi,
Untungnya, Tian Xianxing di sebelahnya berpikir bahwa dia mungkin menjadi pemimpin sekte setelah membunuh Li Fugui. Jadi dia menahan diri dan berkata kepada Qian Qiong, "Tuan, tolong jangan khawatir, saya akan turun dan melihat sekarang. Jika sesuatu terjadi pada gedung Qingqing, aku akan mengambil tanganku. Murid berikutnya akan menyelesaikan masalah di Menara Qingqing, dan kemudian membunuh Li Fugui di sepanjang jalan." Tian Xianxing menoleh untuk melihat saudara-saudaranya, melambaikan tangannya, dan berkata terus terang kepada anak buahnya, "Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Ayo pergi, pergi tidak jauh." Salah satu bawahannya berdiri dan bertanya kepada Tian Xianxing, "Bos, apakah kita benar-benar ingin membunuh Li Fugui ketika kita turun?" Tian Xianxing mengumpat dengan marah, "Apakah kepalamu pernah ditendang oleh keledai? Bunuh Li Fugui, dengan kekuatanmu, apakah kamu pikir kamu bisa membunuh Li Fugui? Eksistensi macam apa Li Fugui itu? Apakah kamu masih berpikir begitu? Bisakah kita membunuhnya? Bukankah sudah jelas, bintang Tiangnang tidak bisa dikalahkan? Bisakah kita membunuh Li Fugui hanya dengan mengandalkan kita?" Selama mereka tidak berurusan dengan Li Fugui, jadi perjalanan menuruni gunung ini harusnya dianggap sekadar kesenangan. Lebih-lebih lagi, kali ini mereka turun untuk bermain di gedung Qingqing. Menarik sekali, bicara tentang langit, setelah Tian Xianxing pergi. Dia juga tidak bisa diam. Dia segera memanggil murid-muridnya dan mulai mencari kemana-mana keberadaan Zhen Tianhou. Di dalam kota prajurit, di gedung yang kejam, Li Fugui sepertinya telah tiba di wilayahnya sendiri. Pertama-tama keluarkan sebotol anggur merah dari lemari anggur. Dia membukanya dan meminta Tianfu membantunya menemukan piala itu. Kemudian dia mulai minum anggur merah bersama Hua Duo dan lainnya. Setelah Zhang San dan Zhang Wuwei berangsur-angsur tenang, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu pada diri mereka sendiri, mereka berdua kemudian dengan hati-hati mendatangi Li Fugui. Zhang San terkekeh dan berkata, "Xiao Li, menurutku kita bisa melupakan masalah ini. Kita beruntung bisa selamat kali ini. Jika kamu terus meminta kompensasi di sini, aku khawatir." "Tidak, tunggu Zhang San selesai." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, tidak ada masalah." Li Fugui memandang Suetu dan yang lainnya, pikirkan sejenak. Dia kemudian berkata terus terang kepada Suetu, "Suetu, silakan kembali dengan cucu tertua Anda dan Tuan Zhang San. Tetaplah di sini bersama Duo, Jingjing dan Jenny." Suetu berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, "Saudaraku, mengapa kamu tidak membiarkan Duo mengantar orang tua itu kembali dulu? Aku akan tinggal bersamamu di sini." Li Fugui mengerutkan kening dan berkata, "Aku akan menerima apapun yang aku katakan, meninggalkan mereka bertiga sendirian. Tetap saja di sini." Li Fugui tiba-tiba teringat sesuatu. Melihat Suetu, dia berkata terus terang, "Ada satu hal lagi yang harus kamu ingat. Setelah kamu kembali, jangan biarkan siapapun mendekati kamar Wudalang. Ingat, jika ada yang berani mendekat, aku akan mematahkan kakinya." Suetu menyentuh bagian belakang kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, "Saudaraku, apakah aku tidak pandai dalam hal itu, Li?" Fugui berkata dengan keras, "Tidak ada yang pandai dalam hal itu, terutama kamu. Jika kamu berani mendekat, aku akan menjulurkan matamu." Fugui, setelah ekspresi wajah, meskipun dia tahu bahwa meskipun dia telah meninggal, Li Fugui tidak akan membutakan matanya, tapi dia pasti akan membuat kakak tertuanya tidak bahagia. Setelah menyadari hal ini, Suetu mengangguk dan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saudaraku, saya pasti akan melindungi mereka. Pada saat yang sama, setelah saya kembali, saya pasti tidak akan membiarkan siapapun mendekati Wudalang dan kamarnya." "Baiklah,
Cepat bawa mereka. Biarkan mereka kembali dulu. Ini sudah larut. Zhang Wuwei memandang calon menantunya yang membunuh dengan tegas. Semakin saya melihatnya, semakin saya menyukainya. Sebelum pergi, dia tidak lupa melangkah maju dan berkata kepada Li Fugui, "Li Guzu, tolong biarkan Jingjing tinggal dan membantumu." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, kamu kembali dulu, lalu bicarakan itu. Saya tidak membutuhkan bantuan Anda di masa depan. Di sini saya akan mengurus masalah ini." Zhang Jingjing mengetahui kekuatan Li Fugui. Sekarang Li Fugui telah mengatakan ini. Jadi hal ini, Li Fugui pasti bisa mengatasinya. Bagaimanapun, dia telah mengikuti Li Fugui begitu lama, dan dia masih tahu seberapa kuat Li Fugui. Di sisi lain, seandainya ayah dan kakek diperbolehkan tinggal di sini, meskipun kedua lelaki tua itu tidak akan dirugikan untuk saat ini. Tapi siapa yang bisa yakin apakah dia akan diincar nanti? Bagi orang awam di dunia sekuler, sekte adalah orang yang tangan dan matanya bisa mencapai langit. Selama mereka menjadi sasaran sekte tersebut, tidak banyak orang yang bisa berakhir dengan baik. Memikirkan hal ini, Zhang Jingjing berkata kepada ayah dan kakeknya, "Ayah, kakek, sebaiknya kita mendengarkan pengaturan Fugui. Dia pasti bisa menangani semuanya di sini." Zhang Wuwei lalu mengangguk dan berkata, "Oke, ayo kembali dulu." Para murid sekte Tiangang langsung tercengang. Mereka awalnya mengira Li Fugui mengandalkan jumlah anak buahnya yang banyak. Kekuatannya sendiri kuat, itu sebabnya saya tidak takut pada mereka. Tapi sekarang, Li Fugui sebenarnya hanya meninggalkan 3 gadis. Biarkan semua orang kembali. Apakah anak ini gila? Terkejut. Wajah Tianfu dipenuhi dengan senyuman cerah. Dia berpikir dalam hati, ayo pergi. Semakin banyak orang yang pergi, semakin baik. Yang terbaik adalah meninggalkan Li Fugui bajingan ini saja. Setelah sekte mengirim orang untuk datang, begitu banyak dari mereka yang bisa membunuh Li Fugui bersama-sama. Melihat Suetu segera memimpin semua orang kembali. Li Fugui melambaikan tangannya ke Zhen Tianhou di atas kepalanya dan berkata, "Berhenti terbang dan ikuti mereka kembali." Tapi sekarang ia menganggap Li Fugui sebagai tuannya. Jadi setelah mendengarkan apa yang dikatakan Li Fugui, ia melambaikan sayapnya. Setelah mendarat, ia mengikuti semua orang dengan kepala terangkat tinggi dan dada terangkat, mengambil langkah kecil yang arogan, meninggalkan King Lo. Bunga memegang anggur merah, dia memandang Li Fugui tanpa daya dan menunggu sampai semua orang pergi. Kemudian dia bertanya kepada Li Fugui kata demi kata, "Katakan padaku, apa yang kamu lakukan malam ini?" Li Fugui terkekeh dan berkata, "Saya tidak melakukan apa-apa, apa yang bisa saya lakukan?" Hua Duo berkata dengan tajam dan berkata dengan marah, "Kamu berani mengatakan kamu tidak melakukan apa-apa? Jangan kira aku tidak tahu, kalian pasti tidak melakukan hal baik malam ini." Ning Jing duduk di hamparan bunga ke samping, dengan sedikit senyum di wajahnya, dan bertanya, Duo, bagaimana kamu tahu bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang baik malam ini?" Hua Duo berkata kata demi kata, "Apakah kamu tidak tahu ini? Baru saja dia meminta darah untuk disembelih. Jangan mendekati ruangan tempat Wudalang dan manusia serigala lainnya berada." Jelas, dia pasti menyembunyikan sesuatu yang memalukan di ruangan tempat Wudalang dan yang lainnya berada. Setelah mendengar ini, kata Li Fugui, tanpa sadar, dia mengacungkan jempol pada Hua Duo. Pada saat yang sama, dia bertanya sambil tersenyum, "Karena kamu berkata begitu, katakan padaku, hal baik apa yang bisa aku sembunyikan di ruangan tempat Wudalang dan yang lainnya berada?" Hua Duo menatap Li Fugui dengan jijik.
apakah kamu perlu aku memberitahumu hal baik apa yang bisa disembunyikan orang seperti ini? Jingjing juga memikirkan sesuatu saat ini. Huaduo melebarkan matanya dan berkata, apa? Duo, menurutmu dia menyembunyikan kecantikannya di rumah emas? Huaduo tampak percaya diri dan berkata, kamu perlu bertanya. 100% dia menyembunyikan kecantikannya di dalam rumah emas, dan aku tidak menebaknya. Jika itu salah, dia mungkin menyembunyikan roh bumi di kamar Wudalang. Kata-kata itu terungkap, Li Fugui hampir muntah darah. Dia melebarkan matanya dan berkata, Duo, jangan bicara omong kosong. Bagaimana saya bisa menyembunyikan roh bumi di kamar Wudalang? Gadis roh bumi adalah orang yang saya rencanakan untuk diperkenalkan kepada murid saya. Bagaimana bisa seorang guru mengambil favorit muridnya? Huaduo mengutuk dengan suara rendah. Apakah sulit bagimu untuk melakukan hal seperti itu? Jingjing berdiri di samping Li Fugui kali ini. Dia berkata sambil tersenyum. Duo, aku juga berpikir hal seperti ini tidak mungkin. Meskipun Fugui lebih suka berkencan dengan gadis cantik, aku yakin Fugui tidak akan melakukan hal seperti mengambil pacar muridnya. Jenny sedikit mengernyit, sepertinya sedikit bingung. Dia bertanya pada Huaduo dan Jingjing, ngomong-ngomong, ada satu hal yang selalu ingin aku tanyakan padamu. Apakah hubungan antara murid dan guru yang kamu bicarakan adalah hubungan antara murid dan guru? Huaduo tidak terlalu memikirkannya. Jenny berbisik kali ini, karena ini adalah hubungan antara siswa dan guru. Menurutku wajar jika siswa jatuh cinta pada guru, atau guru jatuh cinta pada pacar siswanya, bukan? Lagi pula, cinta gratis. Terlebih lagi, bukankah kamu sering mengatakan bahwa hidup itu berharga, tetapi cinta bahkan lebih berharga? Huaduo hampir muntah darah. Dia dengan cepat menjelaskan, itulah yang kami katakan. Tetapi guru dan murid yang kita bicarakan di sini masih sangat berbeda dari guru dan murid. Anda mengerti? Kami mengatakan guru dan murid ayah dan anak, yang berarti guru itu setara kepada murid magangnya. Ayah, Jenny masih menatap Huaduo dengan tatapan bingung. Menjilati bibir merahnya, penuh rasa ingin tahu, dia bertanya, mengapa tuan itu adalah ayah muridnya? Mungkinkah tuannya masih memiliki hubungan darah dengan muridnya? Ningjing baru saja menyesap anggur merah. Setelah mendengar perkataan Jenny, Leng Buding berkata. Gadis ini memuntahkan anggur merah di mulutnya. Saat ini, Li Fugui juga tersenyum dan berkata kepada Huaduo, Duo, jangan jelaskan. Juga, tebakanmu malam ini memang benar. Aku menyembunyikan kecantikanku di kamar emas kamar Wudalang. Wanita ini jelas bukan roh bumi. Huaduo terlalu malas untuk peduli dengan siapa yang direncanakan Li Fugui untuk dikencani sekarang. Dia hanya ingin tahu tentang identitas pihak lain. Bisakah Anda memberitahu saya siapa wanita ini? Pernahkah saya melihatnya sebelumnya? Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa memberitahu Anda sekarang. Anda tentu akan melihatnya ketika Anda kembali. Li Fugui tampak sedikit tidak sabar dan bertanya kepada Tianfu, kapan Sekte Tiangang Anda akan mengirim seseorang ke sini? Jika tidak ada yang datang setelah setengah jam, Anda dapat segera mengeluarkan batu Yuan untuk saya. Tianfu tidak berani sombong di depan Li Fugui. Dia hanya bisa berkata dengan senyuman di wajahnya, jangan khawatir, kami akan segera sampai. Setelah mengatakan itu, Tianfu mendesak bawahannya, mengapa kamu masih berdiri di sini? Keluar dan lihatlah secepatnya. Jika itu datang, tolong cepat masuk. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Suara Tian Xianxing datang dari luar pintu. Apa yang terjadi? Mengapa tidak ada urusan malam ini? Tianfu, kamu di mana? Bisakah kamu berdiri dan mengatakan sesuatu?
Tian Xianxing telah memimpin 20 anak buahnya melewati pintu. Baru saja masuk dari pintu masuk utama gedung Qingqing. Ketika Tian Xianxing melihat pemandangan di depannya, dia langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia tersentak, dia menenangkan dirinya sebanyak mungkin, lalu menundukkan kepalanya dan berbalik, seolah-olah dia tidak pernah berbicara, apalagi muncul di sini, dan hanya ingin segera keluar dari pintu. Tapi hasilnya, sudah terlambat, unicorn yang bersembunyi di pintu telah bangkit. Tiba-tiba ia menjadi seukuran unta dan menghalangi pintu. Tian Xianxing mengangkat kepalanya dan menatap hewan peliharaan spiritual dengan noda darah segar di sudut mulutnya. Dia terkekeh dan berkata, "Saudaraku, jangan membuat masalah, saya pergi ke tempat yang salah." Ketika tidak ada pintu masuk, dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini. Namun setelah masuk, hal pertama yang dia cium adalah bau darah yang menyengat di dalam kamar. Selain itu, Tianfu awalnya memiliki 70 atau 80 orang di Menara Qingqing, tetapi sekarang hanya 30 atau 40 orang yang muncul di depannya. Dan bau khas di dalam ruangan itulah yang membuat orang gemetar saat menciumnya. Walaupun dia bodoh, dia tidak sebodoh itu sehingga dia bahkan tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di sini. Saya rasa tidak ada anak buah Tianfu yang bisa mengalahkannya. Saya hanya membawa sekitar selusin orang kali ini, bagaimana saya bisa menjadi lawannya? Saya tahu turun gunung kali ini akan berbahaya. Namun dia tidak menyangka bahwa situasinya ternyata 100 kali lebih berbahaya dari yang dia duga. Namun, bagaimana unicorn bisa membiarkan Tian Xianxing pergi bersama 20 anak buahnya tanpa izin Li Fugui? Tian Xianxing baru saja selesai berbicara, unicorn itu tiba-tiba membuka mulutnya. Saat mulut berdarah muncul di depan Tian Xianxing, hati kecil Tian Xianxing langsung terangkat ke tenggorokannya, kakinya gemetar terus-menerus. Dia melihat ke arah unicorn di depannya dan berkata dengan menyedihkan, "Saudaraku, sungguh, aku baru saja pergi ke tempat yang salah. Tolong beri jalan dan biarkan aku keluar." Unicorn tidak bisa bicara, tapi bisa memahami ucapan manusia. Tiba-tiba ia mengeluarkan suara mencicit khusus dari mulutnya. Dia menoleh untuk melihat Li Fugui. Li Fugui tersenyum dan melambai kepada Tianfu. Ketika Tianfu mendatanginya, dia meraih bahu Tianfu dan bertanya dengan serius, "Duta Besar Bintang Tianfu, datang dan beritahu saya, apakah Anda mengenal orang di depan saya ini?" Fuxing melihat Tian Xianxing datang sendirian dengan 20 muridnya. Hati saya penuh dengan kekecewaan. Dia awalnya mengira Qingqing Lao akan menghadapi situasi seperti itu. Bahkan jika Master Sekte Chang Qiong tidak akan datang sendiri. Setidaknya, 7 atau 8 dari 36 utusan bintang dari Sekte Tiangang akan dikirim untuk memimpin tim untuk menanganinya. Hasilnya, tidak menunggu Tianfu berbicara, Tian Xianxing buru-buru berkata kepada Tianfu, "Saya tidak mengenal Anda. Apa yang Anda lakukan? Saya di sini hanya untuk mengeluarkan uang, saudara saya." Sambil berbicara, Tian Xianxing terus mengedipkan mata pada Tianfu, berharap Tianfu tidak mengungkapkan identitas aslinya. Saat Tianfu putus asa, dia sudah memiliki kebencian di dalam hatinya atas tindakan Sekte Tiangang. Menatap penampilan pengecut Tian Xianxing, Tianfu bertanya kata demi kata, "Katakan padaku, mengapa kamu satu-satunya yang ada di sini kali ini, dengan begitu banyak orang di gunung? Tidak bisakah kamu meluangkan waktu untuk mengurus berbagai hal di sini?" Tianfu menyelesaikan kata-katanya, Tian Xianxing benar-benar putus asa. Dia mendatangi Tianfu tanpa daya dan berkata sambil meringis, "Saudaraku, apakah otakmu terjebak di dalam pintu? Ada situasi yang begitu serius di gedung Qingqing.
Mengapa kamu tidak mengirim seseorang ke atas gunung untuk memberitahumu apa-apa yang kamu bicarakan? Kami pikir kamu mendapat masalah di sini. Selain itu, tahukah kamu seperti apa kekacauan di gunung itu? Kami telah mengirim lebih banyak orang untuk membantu kamu. Apakah ada orang yang menganggur sekarang?" Dikatakan, Tian Xianxing memandang Li Fugui yang duduk di kursi. Lalu dia melirik ke arah Jingjing, Hua Duoduo dan Jenny yang berdiri di belakang Li Fugui. Pikiranku berputar. Tian Xianxing menjatuhkan diri dan berlutut di depan Li Fugui, menyeringai dan berkata, "Jika tebakanku benar, kamu adalah Li Fugui dan Li Guzu yang terkenal, kan?" "Sejujurnya, aku adalah salah satu dari 36 utusan bintang dari Sekte Tiangang." Tian Xianxing. "Saya sangat mengagumi Anda. Saya tidak punya niat melawan Anda. Saya hanya ingin mengunjungi Anda dan menyapa Anda. Guru Li, Anda tidak punya ada lagi yang harus dilakukan. Ketika Anda datang ke Sekte Tiangang, saya akan mengadakan jamuan makan untuk Anda. Dibandingkan dengan utusan bintang lain dari Sekte Tiangang, Tian Xianxing dianggap sebagai utusan bintang paling tidak berdaya dari Sekte Tiangang." Penampilan merendahkan ini secara langsung membuat Tian Fu sangat jijik. Saat Li Fugui melepaskan bahunya, Tian Fu mengertakkan gigi dan berkata, "Tian Xianxing, kamu juga salah satu dari 36 utusan bintang dari Sekte Tiangang kami. Bisakah kamu memiliki tulang punggung? Kamu baru saja bilang. Mereka bilang gunung itu berantakan. Apa yang terjadi?" Tian Xianxing terlalu malas untuk memperhatikan Tian Fu. Saya berpikir dalam hati, "Kamu anak tua, kamu akan mati, dan kamu masih berencana menggunakan aku sebagai pendukungmu. Aku baru saja mengedipkan mata padamu, dan kelopak mataku hampir berasap. Mungkinkah kamu benar-benar tidak tahu apa yang aku pikirkan? Jika Anda bisa berdiri dan mengatakan Anda tidak mengenal saya. Setelah saya keluar, saya pasti akan pergi ke gunung untuk segera memberitahu guru Sekte Changqiong dan menceritakan segalanya tentang situasi di sini. Pada saat itu, Master Sekte pasti akan mengirimkan lebih banyak bala bantuan. Tapi tidak apa-apa sekarang, Anda mengungkapkan identitas asli saya hanya dalam beberapa kata. Sekarang aku tidak bisa pergi. Kamu masih menanyaiku seperti ini. Jika saya bisa menjawab pertanyaan Anda, maka saya benar-benar pelit." Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Tian Xianxing melanjutkan ke Li Fugui, "Tuan Lembah Li, kami semua di Sekte Tiangang sangat mengagumi Anda. Jika Anda tidak mempercayai saya, mengapa Anda tidak bertanya kepada saudara-saudara saya? Kami juga mengatakan bahwa jika kami dapat bertemu dengan Anda di sini, kami akan beruntung. Saya tidak menyangka ini akan menjadi suatu kebetulan." Baru saja mengatakan ini, Tian Xianxing dengan marah memarahi saudara-saudaranya yang tercengang. "Apa yang masih kalian lakukan? Mengapa kalian tidak berlutut dan bersujud kepada Lembah Guru Li, seseorang yang bisa bergaul dengan Tian Xianxing? Semuanya adalah tulang yang tidak bertulang, untuk bertahan hidup." Setelah mendengar instruksi Tian Xianxing, anak-anak ini, satu demi satu, kaki mereka seolah-olah kehilangan dukungan. Rawan di tanah, saya berharap saya bisa menggabungkan tubuh saya dengan bumi. Ujung hidungnya menyentuh tanah. Dia buru-buru berteriak kepada Li Fugui, "Salam untuk Guru Lembah Li." Hua Duoduo sedang memegang anggur merah di sampingnya, memegangi dahinya, berpikir dalam hati bahwa dia pikir akan ada pertempuran sengit berikutnya. Tapi tanpa diduga itu berubah menjadi penampilan Li Fugui. Adapun Serenity dan Jenny, meski keduanya sama-sama kaget, namun karena pemahaman mereka tentang Sekte Tiangang tidak sedalam Hua Duo, mereka tidak bereaksi banyak setelah melihat pemandangan di depan mereka. Lihatlah Li Fugui lagi. Sangat puas dengan kinerja Tian Xianxing. Dia tersenyum dan melambai kepada Tian Xianxing. Setelah pihak lain berdiri,
Li Fugui bertanya dengan serius kepada Tian Xianxing, ngomong-ngomong, tolong cari kursi dan duduk dulu. Tian Xianxing buru-buru mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Li Fugui. Saat mencari kursi di Tian Xianxing, Li Fugui menatap Tianfu. Dia berkata sambil setengah tersenyum, "Tianfu Star, apa yang kamu lihat? Mari kita selesaikan masalah ini di antara kita nanti." Setelah Tianfu melihat mata Li Fugui, dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Meski aku sedikit enggan, namun pada akhirnya, Tianfu masih mengikuti instruksi di mata Li Fugui dan memimpin semua anak buahnya untuk berlutut lagi di depan Li Fugui. Tian Xianxing melihat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh tentang Tianfu di depan Li Fugui. "Saudara Tianfu, katakan padaku, kamu baru saja berani membicarakanku. Apakah kamu tidak berlutut sekarang? Katakan bahwa aku adalah jika kamu lemah, maka kamu hanya lemah." Tianfu sangat marah hingga giginya gatal, namun dipaksa oleh kekuatan Li Fugui. Saat ini, dia tidak berani melawan. Li Fugui tersenyum dan bertanya kepada Tian Xianxing, "Ngomong-ngomong, Anda baru saja mengatakan bahwa Sekte Tiangang sekarang sedang dalam kekacauan. Bagaimana? Bisakah Anda memberitahu saya, apa sebenarnya yang terjadi di Sekte Tiangang sekarang? Bagaimana bisa terjadi kekacauan?" Tian Xianxing sangat menyadari keadaan saat ini. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Li Fugui. Sebaliknya, dia menceritakan situasi Sekte Tiangang di gunung secara detail. Setelah Xianxing selesai berbicara hari itu, Tianfu bertanya, dengan tidak percaya, "Tunggu sebentar, apa yang kamu katakan, Dimu, pemimpin Sekte Disa, hilang, hewan peliharaan spiritual Sekte Tiangang kita, Zhen Tianroar, juga hilang? Kalau tidak, mengapa ketua sekte mengirim saya ke sini sendirian? Coba saya lihat. Ketua sekte dari Sekte Disa kemungkinan besar telah menipu hewan peliharaan spiritual Sekte Tiangang kita." Dia baru saja selesai berbicara, mata Tianfu membelalak. Lihatlah Li Fugui. Dia bertanya dengan tidak percaya, Kamu benar-benar menipu hewan peliharaan spiritual Sekte Tiangang kami?" Tian Xianxing terkejut, memalingkan kepalanya dan melihat ke arah unicorn yang menjaga pintu. Dia buru-buru berkata kepada Tianfu, "Tianfu, apakah kamu bercanda? Apakah kamu tidak tahu hewan peliharaan spiritual dari Sekte Tiangang kita, hewan peliharaan spiritual di depan pintu ini? Meskipun saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi saya yakin ini bukan hewan peliharaan spiritual Sekte Tiangang kami, Zhen Tianroar." Mendengar ini, Tianfu buru-buru menjelaskan, "Bukan yang ini. Dia baru saja membawa Zhen Tianhou kepadaku. Hanya saja sebelum kamu datang, dia sudah mengirim Zhen Tianhou kembali." Tianfu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Dia bertanya pada Li Fugui dengan gemetar, "Tunggu sebentar, saya mengerti, Anda tidak hanya mengambil Zhen Tianroar dari Sekte Tiangang kami, Anda juga menculik kami dari Sekte Disa?" Tian Xianxing berkata dengan tegas saat ini, "Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin." Ekspresi Li Fugui tetap tidak berubah dan dia bertanya kepada Tian Xianxing dengan penuh minat, "Tian Xianxing, tolong beritahu saya, mengapa tidak mungkin?" Tian Xianxing berkata-kata demi kata, "Li Guzu, tolong jangan marah ketika aku memberitahumu. Alasan mengapa aku mengatakan hal semacam ini tidak mungkin adalah karena aku sudah familiar dengannya. Keterampilan Ibu Pertiwi. Muda, karena dia mempraktikkan keterampilan awet muda, dia sebenarnya berusia ratusan tahun. Keterampilannya dikatakan telah mencapai tahap awal yang menakutkan dari Yuan Ying, dan dia bahkan mungkin telah mencapainya, menembus tahap awal dan mencapai pertengahan tahap Naschen Sol. Tetapi meskipun Guru Li Gu sangat kuat, agak tidak realistis untuk menculik pemimpin Sekte Disa.
Setelah Tian Xianxing selesai berbicara, Tian Fuxing juga memikirkan hal ini. Dia merenung sejenak, kemudian dia berkata kepada Tian Xianxing, itu benar. Meskipun pemimpin sekte Disa adalah seorang perempuan, dia tetaplah pemimpin generasi pertama. Bagaimana dia bisa diculik dengan mudah? Pemimpin sekte Disa adalah itu tidak diambil olehnya. Tapi saya yakin hewan peliharaan spiritual sekte Tiangang kita telah 100% jatuh ke tangannya. Li Fugui mendengar ini, tidak ada yang menyembunyikannya. Hanya saja dia tidak menceritakan semuanya tentang hewan peliharaan spiritual yang dibawa pergi dari gunung. Sebaliknya, dia tersenyum pada Tian Xianxing dan Tian Fuxing dan berkata, "Haha, pertama-tama, jangan salah paham. Pertama-tama, saya tidak tahu bahwa Zhen Tianhou adalah hewan peliharaan spiritual sekte Tiangang Anda. Pergi malam ini perjalanan ke sekte Tiangang Anda. Tetapi ketika kami sampai di lereng gunung sekte Tiangang Anda, kami secara tidak sengaja menemukan seekor ayam yang berkeliaran bebas berlarian di es dan salju. Saya sedikit serakah pada saat itu, jadi saya berpikir untuk menangkapnya. Saya membuat sepiring besar ayam di rumah. Butuh banyak usaha untuk menangkapnya dan membawanya ke penginapan tempat saya tinggal, dan kemudian saya menemukan bahwa benda ini ternyata adalah sebuah hewan peliharaan spiritual. Oh, ngomong-ngomong, saya ada di sana. Saat saya menangkapnya, dia sudah terluka parah. Jadi saya menggunakan cairan induk Black Spirit dan cairan spiritual lainnya yang saya bawa untuk menyembuhkan hewan ini luka. Kedua, ketika saya menemukan Zhen Tianhou, saya ada di sana. Banyak noda darah orang ditemukan di sekitar Zhen Tianhou. Jika tebakan saya benar, orang ini seharusnya adalah Ibu Pertiwi yang Anda bicarakan, kan? Setelah mendengar apa yang Li kata Fugui, Tian Xianxing mulai duduk di dekatnya dan menganalisisnya dengan cermat. Dia bergumam dengan suara rendah, itu benar. Kepala sekte Disa mungkin berencana untuk mengambil paksa Zhen Tianroar dari sekte Tiangang kita. Tapi ternyata dia sama sekali bukan tandingan Zhen Tianroar. Setelah yang lain, dia terluka parah. Setelah itu, saya bertemu Anda di gunung dan Anda mengambil Zhen Tianhou. Tuan Li, tampaknya Anda benar-benar dermawan sekte Tiangang kami. Baiklah, kalau begitu, kamu bisa, saya tidak bisa diizinkan pergi ke gunung. Saya akan memberitahu master sekte kami kabar baik ini dan memintanya turun secara pribadi untuk mengundang Anda ke gunung. Ketika saatnya tiba, Anda akan mengembalikan hewan peliharaan spiritual sekte Tiangang kami. Dan kedua keluarga kita akan membentuk aliansi selamanya mulai sekarang. Dengarkan ini, Li Fugui melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata, saya ingin melupakan pengembalian Zhen Tianroar. Anda mengatakan bahwa Zhen Tianroar ini milik sekte Tiangang Anda. Tapi coba saya lihat, Zhen Tianroar ini diberikan secara khusus oleh Tuhan, ini milik saya. Lagi pula, tidak apa-apa untuk membentuk aliansi permanen. Tetapi premisnya adalah bahwa pemimpin sekte Tiangang Anda datang untuk meminta maaf kepada saya secara langsung. Tian Xianxing tercengang. Dia memandang Li Fugui dengan tatapan bingung dan bertanya, Guru Li, apakah Anda ingin pemimpin sekte kami datang dan meminta maaf kepada Anda? Mengapa saya tidak mengerti? Bersambung,